semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya coba dulu dipimpin doanya. Siap, Rat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa teman-temannya yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan siswa-siswanya yang hadir semua. Nah, sebelumnya coba dulu rapikan tempat duduknya, terus bajunya dimasukin kalau bajunya ada yang keluar. Udah rapi semuanya ya, duduknya yang teratur ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar untuk kita praktikum pada hari ini. Nah, minggu lalu kan Ibu ada bilang kan bahwasanya hari ini kita praktikum. Nah, siapa yang masih ingat hari ini kita praktikum apa? Stop. Untuk menentukan larutan mana yang tergolong ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit, Bu. Nah, iya benar. Sekarang ini kita akan melakukan percobaan, yaitu untuk menentukan larutan mana yang merupakan larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di sini itu kita menggunakan 3 larutan, yaitu di sini ada larutan gula, larutan cuka, lalu ada larutan garam. Nah, kan kita sebelumnya sudah mempelajari apa itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Stop kan kesesat napas non elektrolit. Ingat, Bu, larutan elektrolit itu dapat menghasilkan arus listrik, sedangkan non elektrolit larutan yang tak bisa. Nah, larutan elektrolit itu merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini terbagi atas 2 larutan. Yang pertama elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Yang kedua itu larutan elektrolit yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Membuktikan apakah larutan-larutan 3 ini termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit, maka kita lakukan percobaan berikut ini ya. Perhatikan Ibu ya, ini alatnya yaitu ada 2 buah baterai. Nah, terus ada 20 cm kabel, kemudian ada bola lampu dan 2 paku sebagai pengganti elektroda. Larutannya tadi itu ada larutan gula, larutan garam, dan larutan cuka. Larutan gula ya, ditengok ya. Ada yang membantu nuangkan? Coba dituangkan di sini ya. Lagi, banyak aja nggak apa-apa. Nah, ya, nah ini yang pertama kita pada larutan gula. Kemudian kita masukkan 2 buah paku atau elektroda tadi ke dalam larutan tersebut. Kurang larutan. Kita tengok sama-sama ya. Kita tunggu beberapa menit. Stopkan aja. Begini udah. Oh, pegang aja. Satu lagi nih. Oh, ya. Nanti kau situ aja ya, biar aku ngomong. Aku nggak apa-apa yang ini. Udah kau video? Udah. Nah, dapat dilihat. Nah, coba sini semuanya mendekat. Nah, dapat dilihat bahwasanya pada larutan garam tadi atau larutan NaCl itu ia menghasilkan gelembung dan nyala lampu yang terang. Matikan dulu Kak. Larutan garam atau bisa disebut larutan NaCl itu dapat dilihat ya bahwasanya ada gelembung, kemudian nyala lampunya begitu terang. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena NaCl itu akan terurai dalam air menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Nah, larutan NaCl ini memiliki daya hantar listrik karena ionnya dapat bergerak bebas atau secara mobile. Nah, kemudian hal ini ditandai dengan adanya gelembung gas yang banyak dan hidupnya lampu secara terang. Nah, untuk selanjutnya itu ada larutan gula. Siapa yang mau bantu nuangin larutannya? Adik lagi. Nah, salah. Salah. Tuangin aja semuanya ya.
perhatikan ya, apakah larutan gula ini dapat menghantarkan arus listrik atau tidak. Kita lihat sama-sama ya. Pegang lagi, tolong. Nah, pada larutan gula ini itu tidak ada gelembung dan tidak ada daya hantar listriknya, sehingga lampunya itu tidak menyala. Maka larutan gula ini disebut dengan larutan non elektrolit. Dan untuk yang selanjutnya itu larutan ketiga adalah larutan cuka. Buang dulu. Dan untuk yang terakhir itu ada larutan cuka. Ibu sendiri ya yang akan menuangkan. Nah, ini larutan terakhir ya. Kita tengok apakah larutan ini merupakan larutan elektrolit atau non elektrolit. Bisa dibantu pegangin. Nah, kita lihat apakah larutan tersebut merupakan larutan elektrolit atau non elektrolit. Biasanya nih elektrolit lemah kan? Bentar. Kayak redup-redup gitu. Iya. Cuka, seharusnya larutan cuka ini merupakan larutan elektrolit lemah, di mana larutan ini akan menghasilkan daya hantar listrik, yaitu sedikit nyalanya bola lampu tersebut. Namun pada percobaan kita kali ini bola lampu tersebut tidak menyala. Mungkin adanya kesalahan saat elektroda tersebut dicelupkan ke larutan cuka. Pada sebelumnya elektroda tersebut dicelupkan pada larutan gula tapi tidak dilap, sehingga larutannya bisa bercampur antara larutan gula dan larutan cuka. Walaupun tidak menyalanya bola lampu, tetapi dapat dilihat pada paku-paku tersebut adanya sedikit gelembung-gelembung gas yang menandakan bahwasanya larutan ini merupakan larutan elektrolit lemah. Nah, karena tadi kita sudah melakukan percobaan, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk menulis di lembar jawaban kalian masing-masing hasil dari percobaan kita ini. Ibu kasih waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah, siapa yang udah siap? Kumpul ke Ibu ya. Siap semuanya ya. Nah, ini Ibu akan periksa nantinya. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silakan. Garam, larutan garam, lampunya hidup, tapi bergelembung. Ya, benar sekali. Untuk larutan garam itu lampunya hidup, kemudian terdapatnya gelembung. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? Kami. Ya, silahkan. Kalau larutan cuka bergelembung tapi lampunya nggak hidup. Nah, iya, kalau untuk larutan cuka dia bergelembung, lampunya tidak hidup. Kalau terakhir siapa yang mau menyimpulkan? Gula. Larutan gula. Bergelembung. Enggak bergelembung. Nggak bergelembung. Gula nggak gelembung tapi lampunya mati. Ya, benar sekali. Nah, dari ketiga larutan itu, yang merupakan larutan elektrolit itu merupakan larutan garam karena dia mempunyai gelembung, kemudian lampunya hidup. Yang kedua itu larutan cuka merupakan larutan elektrolit lemah di mana mempunyai gelembung, tetapi di sini tidak nyalanya lampu, mungkin karena adanya kesalahan. Kemudian yang terakhir itu larutan gula. Larutan gula ini merupakan larutan non elektrolit di mana dia tidak mempunyai gelembung dan daya hantar listriknya pun tidak ada. Nah, mungkin sampai di sini percobaan kita dan pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk minggu depan kalian dapat mempelajari untuk bab selanjutnya. Nah, silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dalam hati ya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa selesai. Ucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dibaca bab baru.